Salam, puji Tuhan. Kembali kita datang memuliakan Tuhan di hari Minggu ini, tanggal 17 November 2024. Ada sukacita buat kita semuanya, Bapak Ibu. Kita sebelum masuk ke hadirat Tuhan, siapkan hati pikiran kita untuk benar-benar datang kepada Dia dari hati, dari jiwa kita yang sungguh-sungguh ingin datang kepada Dia. Mari kita bernyanyi dengan lagu Kudaki Jalan Mulia dengan Kidung Jemaat 400. Kudaki jalan Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak tetap menetap di malam bimbang dan tegak, rinduanku tujuanmu, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini, hari Minggu, kami datang untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami mendapatkan lawatan-Mu dan layak dalam hadirat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Ya Tuhan tiap jam, Kidung Jemaat 457. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkatilah.
Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sukacita, damai sejahtera hanya dari Tuhan yang melimpah. Engkau berikan kepada kami, kepada diri kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Begitupun juga kepada yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Senantiasa kami setiap hari datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memberikan waktu untuk mendekatkan diri, hati, pikiran, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Karena kami sadar Bapa, Engkaulah kami perlukan. Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk kami renungkan hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, dan juga Tuhan, kami siap mendengarnya. Tuntun saya dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Ada damai sukacita luar biasa. Pastinya dengan sukacita kita akan selalu menunjukkan ekspresi kita dengan senang, dengan damai. Kita akan berkomunikasi dengan saudara-saudara kita secara baik, dengan sejahtera. Kita dapat apa yang kita perlukan, karena mengenai sejahtera itu bicara mengenai ekonomi. Kita dicukupkan oleh Tuhan karena kita percaya Tuhan pasti akan memelihara hidup kita dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Selalu memuji Tuhan. Firman kita hari ini mengenai dari kitab suci Roma 8 ayat 1 sampai 6. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Sudah dibuka Ibu, Bapak semua di sana? Roma 8 ayat 1 sampai 6 yang berperikop judul adalah hidup oleh roh. Saya baca, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah mendekatkan kamu ke dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serapah dengan daging dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka akan menurut hidup memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita disampaikan firman-Nya di hari Minggu ini mengenai hidup oleh roh. Jadi Yesus telah datang untuk menebus kita supaya kita tidak diadili oleh hukum Allah pada saat-saat sebelum zaman Nuh. Kita mendapatkan kasih karunia, pertolongan dari Yesus sebagai anaknya. Secara kedagingan dia datang ke dunia untuk membebaskan kita, menggenapi hukum Taurat bahwa ada hukum
kasih. Disinilah Bapa, di zaman Musa, di zaman-zaman sebelumnya di perjanjian lama, yang digunakan bangsa Israel adalah hukum Taurat. Tetapi pada saat perjanjian baru, Yesus datang ke dunia. Yesus memberikan mengenai hal kasih dan menyampaikan bahwa hukum sekarang yang digunakan hukum kasih. Bukan berarti tidak ada penghukuman. Penghukuman tetap akan ada bagi orang-orang yang berdosa, tetapi penghukuman yang di zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru tentu berbeda. Kalau dalam perjanjian lama, ketika zaman Musa, ketika kita berbuat dosa, kita harus menyembahkan persembahan kurban, hewan bakar-bakaran untuk menebus dosa kita supaya diampuni pada saat zaman itu. Tetapi saat ini jika kita melakukan dosa, kita minta ampun dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui Yesuslah Dia telah menebus kita. Itu sebabnya di dalam Yesus ada pengampunan, karena Yesus datang sebagai kasih dan menyampaikan buah-buah mengenai kasih. Itu sebabnya kita ini tahu bahwa hidup manusia lebih daripada kedagingan yang memikirkan hal-hal dunia adalah pikiran-pikiran dari daging tubuh kita, tetapi yang berasal dari roh, yaitu akan memikirkan surga, pelayanan, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, disalibkan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Itu adalah bagian dari kasih. Itulah Yesus hadir, memberikan kita pelajaran supaya mengikuti apa yang sudah Yesus perbuat dengan zamannya, dengan orang-orang pada saat itu, memberikan contoh bahwa tidak ada lagi penghukuman untuk penebusan dengan korban bakar-bakaran sebagai hewan atau sebagai apapun supaya ada pengampunan, tetapi itu sudah ditiadakan dalam hukum-hukum Taurat mengenai hukuman yang seperti itu. Tetapi pada saat ini adalah zaman kasih karunia, semuanya itu menggunakan hukum kasih. Yesus telah datang, dan jika kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita, berikan hidup yang baik, perubahan, dan mulai saat itu jangan lagi kita mengikuti atau jatuh dalam kedagingan, tetapi Yesus ingin kita hidup dalam roh. Artinya dunia jangan menjadi utama pengendali hidup kita, tetapi biarlah hal-hal kerajaan surga yang mengendalikan hidup kita. Barulah kita melakukan hal-hal yang di dunia, karena dalam kerajaan surga semuanya itu akan dipenuhi, tetapi di dalam kerajaan dunia hal itu tidak ada di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita diingatkan di hari Minggu yang baik ini supaya kita hidup juga di dalam roh kebenaran, karena terakhir firman-Nya di ayat 6 menyampaikan, karena keinginan daging adalah maut. Bayangkan Bapak Ibu, keinginan daging adalah maut, berarti hal-hal dunia ini akan binasa, akan habis. Tetapi hal-hal surga seperti pelayanan, seperti pujian, kita menjadi yang terbaik, apa yang telah Yesus inginkan, itu akan kekal selamanya. Itu akan menjadi buah, itu akan menjadi pekerjaan-pekerjaan Kristus yang harus kita jadi contoh, yang harus kita bisa panutan, yang harus kita bisa lakukan sebagaimana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itulah Bapak, jika kita hidup di dalam roh, tentu pasti akan ada damai dan sejahtera. Tapi kalau kita ada amarah,
ada kebencian, arah dengki, pasti ada yang salah, yaitu hidup dalam kedagingan. Bagaimana kita bisa hidup dalam roh? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus di saat pagi, di saat subuh, saat waktu tertentu, supaya Yesus pulihkan jiwa kita. Karena di dalam roh ada jiwa. Jiwa kita inilah yang harus dipulihkan. Biarlah Tuhan Yesus akan membentuk kita. Kita serahkan supaya tubuh kita ini tidak dalam kedagingan-kedagingan mengikuti dunia, tetapi roh kita melalui jiwa kita datang mengenai hal-hal kerajaan surga. Biarlah Tuhan yang membimbing kita supaya kita hidup di dalam roh dan kebenaran sesuai tuntunan Yesus Kristus dalam firman-firman-Nya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dari Roma 6 ayat 1 sampai. Kami telah mendapatkan renungan yang Tuhan sampaikan, supaya kami hidup di dalam roh, jangan lagi dalam kedagingan yang membuat kita semakin tergantung dalam dunia, tetapi bagaimana Tuhan ingin kita bergantung kepada Tuhan. Caranya hiduplah dalam roh. Kita memberikan waktu, memberikan hati pikiran kita pada saat pribadi kepada Tuhan untuk berkomunikasi melalui doa atau untuk curhat dalam waktu-waktu yang tepat. Seperti itulah yang Tuhan inginkan sama kami, supaya kami selalu ada di dalam naungan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami lanjut pujian penyembahan ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah, lawatan Tuhan di dalam pikiran kami di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Allah Peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti.
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tak dapat ku hadapi, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung acara ibadah ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kasih setiamu Bapa dalam hidup kami anak-anakmu. Pada pagi hari ini kami dapat memuji memuliakan namamu Tuhan. Itu adalah suatu yang luar biasa kami alami. Kami percaya lawatan Tuhan senantiasa daripada kami. Kepada yang menonton channel YouTube ini juga Tuhan memberkati kami. Roh Kudus menjamah hati pikiran kami supaya kami boleh hidup baru, diperbarui oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam persoalan pergumulan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang mampu menolong kami, menyelesaikan seturut kehendak-Mu yang baik kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya dan terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan supaya banyak saudara-saudara kita yang di sana
ikut serta memberikan waktu, meluangkan waktu untuk dekat kepada Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai jumpa. See you.